Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Ramadhani dengan NIM 23/933002. Kali ini saya akan melaksanakan proyek UAS untuk mata kuliah dari Digital Forensik, di mana untuk video pertama kali ini saya akan memberikan penjelasan dan melaksanakan untuk dari puzzle dari LMJ Network Forensik, di mana untuk forensik test ini sendiri kali ini itu bernama Ends Bad Aim. Nah, sebelumnya dapat kita lihat di sini untuk penjelasannya, di mana sebuah perusahaan itu Anarchy Us Inc., di mana tuh dia mencurigai salah satu dari pekerjanya undercover merupakan secret agent atau agen rahasia yang bekerja untuk kompetitornya. Jadi sebenarnya N ini tuh punya akses ke company's price asset, di mana itu merupakan the secret recipe atau resep rahasianya. Nah, security staff sendiri khawatir kalau si N ini tuh mencoba untuk ngelik dari si secret recipe punya perusahaan ini. Nah, di sini si security staff-nya sendiri tuh sudah sebenarnya memonitor dari kegiatan si N ini sendiri untuk beberapa lama, tapi belum menemukan apapun yang agak mencurigakan lah sampai sekarang. Nah, hari ini ternyata secara tiba-tiba ada laptop muncul di wireless network punya perusahaan ini. Jadi staff itu berhipotesa mungkin aja ada orang di parkiran yang ngelakuin itu, karena tidak ada no stranger atau nggak ada orang asing yang kelihatan di sekitaran building ini sendiri atau gedung ini sendiri. Nah, untuk end komputer sendiri dengan IP address tertera sebagai berikut, ternyata dia tuh ngirim IMs atau instant message lewat wireless network ke komputer tadi, si laptopnya tadi. Tapi ternyata laptop yang kita nggak tahu tadi itu ternyata tiba-tiba udah hilang aja setelah setelah kejadian pengiriman pesan itu sendiri. Nah, jadi si security ini sendiri udah merekam, dia udah punya pack capture-nya untuk aktivitas ini, tapi mereka nggak bisa, nggak tahu cara mengetahuinya gitu, apa yang terjadi sebenarnya. Jadi dia minta pertolongan kita. Nah, di sini sebagai forensic investigator, misi kita sendiri tuh untuk cari tahu sebenarnya si An ini sama siapa dia pesan message, lalu apa sih yang dia kirim, dan merecover dari evidence ini sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat ini ada beberapa yang harus kita cari di sini. Ada 6. Nah, mungkin sebelumnya untuk evidence filesnya itu yang si packet-packet-nya tadi udah tinggal di-download, dan kebetulan udah saya download sendiri. Nah, untuk apa yang sendiri tuh sudah saya pindahkan ke sini, dimana biar lebih jelas gitu apa aja sih yang kita cari. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke evidence yang package-nya yang dikasih tadi. Nah, mungkin seperti yang tertera di sini, kita mau cari instant message body-nya. Siapa sih orang yang yang lagi ngomong sama, yang bertukar pesan sama si N ini. Nah, karena di sini cuman merekam dari enggak cuman kegiatan dari si N, karena ini wireless network-nya punya perusahaan, jadi kita harus nge-apply buat khusus nyari si kegiatan N-nya doang. Maka kita cari untuk di sini tuh, nah di sini sudah di sini dapat lihat address-nya khusus untuk si N sendiri. Ini IP address si N. Nah, lihat. Nah, jadi setelah ini kan udah terfilter ya, ini kegiatan dari
si N doang, yang bersangkutan sama si N doang. Nah, sini mungkin lanjut aja kita langsung ke follow stream ini sendiri, dimana kalau kita nge-follow stream, jadi kita tahu langsung apa-apa sih kegiatan yang dilakuin dari si stream ini, yang bersangkutan sama ini, langsung untuk seluruhnya. Nah, dari sini kita bisa lihat beberapa yang mencurigakan dan berulang-ulang gitu. Di sini tuh ada besar ini dapat. Jadi setelah kita lihat, karena selalu ini kita dapat berhipotesa bahwa inilah ternyata orang user yang berkomunikasi sama si ini. Mungkin bisa langsung kita copy aja. Sini, jadi siapa sih orangnya? Nah, ternyata dia si user ini. Nah, ternyata si 55H user 1, karena di sini dialah yang paling banyak bisa kita lihat paling banyak ya berkomunikasi, paling banyak disebut lah istilahnya di sini. Nah, setelah itu ada nih pertanyaan lagi. Apa sih komen pertama yang tercapture sama instant message conversation nih? Nah, di sini pun kita lihat dari banyaknya ini, yang paling pertama sendiri itu adalah ini kan. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan yang paling terlihat sebagai conversation ya. Di sini ada terlihat sebuah kalimat conversation ini. Nah, di sini tapi cuman bisa dilihat di sini itu ada N, GT, terus titik koma. Mungkin karena di sini berbentuk HTML, mungkin bisa kita copy dulu. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa kita cek untuk di HTML di code sendiri itu. Nah, di sini sudah saya coba. Di sini bisa lagi nih. Ternyata di sini kalimatnya ternyata adalah here's the secret recipe. I just download it from the file server. Just copy a thumb drive and you are good to go. Dan ternyata yang ini karena dia memakai HTML, jadi ternyata ini merupakan emot. Gitu. Oke, bisa kita langsung copy aja. Nah, selanjutnya itu, jadi apa sih nama dari file yang ditransfer sama si Ana nih ke si N ini ke si sec55H user 1 tadi. Nah, ternyata dia ngirim file nih ke si body-nya tadi, si sec55H user 1-nya tadi. Nah, kita bisa lihat lagi ke sini. Di sini dari sebuah percobaan, karena merah ini merupakan dapat kita hipotesa bahwa ini tuh dari karena tadi ini dari CIP-nya itu adalah CN, dan ini yang biru ini adalah yang sec55H user 1 tadi. Maka dapat kita lihat yang di merah ini sendiri yang dikirim sama Ana, CN. Nah, di sini dapat kita lihat cuman ini ya yang merupakan dokumen. Nah, jadi dapat kita baca di sini merupakan mengirim dia recipe.docs. Nah, ternyata dia ngirim dengan namanya recipe.docs. Nah, selanjutnya kita masuk ke what is the magic number of the file you want to extract. Jadi apa magic number dari file yang pengen diekstrak tadi, khususnya 4 bytes pertama.
Nah, karena itu langsung karena kita udah tahu tadi filenya sendiri itu adalah si recipe docs.x ini sendiri. Nah, kita akan ngeceknya karena di sini menggunakan Wireshark. Cara kita ngecek dari filenya tadi yang pengen kita ekstrak tadi itu adalah dengan Network Miner. Merupakan aplikasi namanya Network Miner. Nah, untuk Network Miner sendiri kita bisa ngecek dari file-file dari si evidence tadi. Nah, oke, langsung aja kita open di satu. Nah di sini kan ada untuk keywords baik ya. Nah, di sini tuh ada files. Nah, di sini ada files banyak ini. Di sini karena filenya yang tadi kita butuhkan. Nah, di sini kita lihat, kita klik. Ternyata di sini dapat terlihat bahwa ada name, MDS dan sebagainya. Nah, di sini ada preview bytes. Nah, di sini dapat terlihat karena tadi dia bilang 4 bytes pertama. Karena di dalam bytes, maka ini dalam bit. Nah, 4 bytes berarti 8 bit. Dimana kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sampai sini ini merupakan 4 bytes pertama dari file recipe.docs-nya tadi. Nah, setelah kita dapat ini magic number ini sendiri, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana apa sih MD5 sums dari si file ini sebelumnya. Nah, di sini setelah kita lihat dari sini, kan udah kita buka tadi, udah klik 2, di sini ada tertulis MD5-nya. Nah, MD5 ini sendiri berfungsi sebagai penanda bahwa nanti kalau sudah kita dapatkan, pas nanti dicek lagi dengan yang punya perusahaan untuk recipe docs-nya sendiri, kalau misalnya ada perubahan sedikit aja, itu berarti filenya itu sudah melalui sebuah perubahan gitu. Jadi dapat kita rekam di sini MD5-nya sendiri itu ada yang tertera di sini. Nah, ini merupakan MD5 sum-nya dari si file recipe-nya tadi. Nah, untuk yang terakhir itu sebenarnya apa sih isi dari secret recipe-nya? Nah, untuk itu kita bisa langsung cek di sini. Kita bisa klik kanan dulu. Nah, baru kita open run filenya. Nah, nanti dia bisa ngecek langsung ke Word-nya karena itu di docs ya. Nah, ternyata inilah isi dari recipe-nya. Ternyata isinya adalah receiver disaster, di mana artinya itu resep untuk sebuah disaster atau disaster. Nah, di sini ternyata untuk one serving, di mana itu buat satu porsi dengan ingredients ternyata 4 cup sugar atau 4 cups dari gula, 2 cups untuk water atau air. Jadi kita butuhin ternyata ada saucepan atau pan-nya sendiri seukuran medium aja, terus kita masuk air untuk di boil atau dididihkan, lalu nanti kita stir atau kita aduk secara lembut dengan api kecil aja sampai si gulanya tadi tuh dissolve, larut dia. Setelah itu kita angkat dari kompor tadi, kita biarkan dulu sebentar untuk jangan terlalu panas-panas banget, dibiarkan cool atau dingin sedikit. Setelah itu kita masukkan ke gas tank atau tangki gas, bisa untuk tangki gas mobil atau motor lah di sini.
Terus dibilang repeat as necessary, lakukan berulang kali kalau perlu. Nah di sini dapat kita lihat ternyata ini merupakan resepi buat kalau untuk orang-orang ini bisa buat revenge atau gimana. Ternyata isinya adalah sebagai berikut. Ternyata resep-resepnya adalah untuk makan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah melakukan puzzle satu tadi tentang Expert Aim ini, dapat kita lihat di sini kita dapat mengetahui dari streamnya sendiri, bagaimana cara menggunakan dari Wireshark sendiri, saya mengetahui penggunaan dari Wireshark, terus network miner sendiri dalam penggunaan dari Digital Forensic sendiri. Dan ternyata kita juga bisa merecovery dari ternyata file-file yang kerekam dari wireless network yang sudah kita rekam istilahnya dari contohnya dari evidence tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terbuat banyak salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.